Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita kembali lagi di Pencast di episode kedua. Nah, untuk kali ini tuh cukup spesial karena kita dihadiri oleh petinggi dari BEM Integrata itu sendiri, yaitu Presiden BEM Muhammad Ardiansyah. Halo. Dan ya halo Pres. Jadi pada kesempatan kali ini tuh pembahasannya tuh cukup menarik, apalagi buat kalangan-kalangan mahasiswa Pres, karena di zaman sekarang itu banyak sekali mahasiswa tuh yang mempertanyakan terkait dengan bagaimana ya cara untuk bisa menjalankan organisasi dengan baik. Betul. Gimana ya kiranya tuh mereka bisa balance antara perkuliahan dan juga organisasi. Nah, kami sengaja mengundang Pres di sini supaya Pres tuh bisa kasih gambaran gitu ke mahasiswa kira-kiranya tuh bagaimana sih cara mereka tuh bisa mengatur hal itu dengan baik. Iya. Nah, jadi mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama ya Pres. Iya. Nah, kira-kira waktu dulu nih, waktu Pres waktu mau pertama kali naik untuk mau mencalonkan diri sebagai Presiden BEM, kira-kira apa gitu yang memotivasi Pres untuk mau maju sebagai Presiden BEM FKIK di tengah-tengah gempuran yang tuntutan akademiknya tuh cukup padat gitu? Iya. Oke, terima kasih ya buat host. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup kompleks. Jadi kalau memang secara POV saya sendiri, apa yang kemudian membuat saya termotivasi untuk mencalonkan diri waktu itu adalah yang pertama saya melihat bahwa sebelumnya saya kan juga bagian dari BEM di eranya Presiden BEM Teguh Pertama Lukman. Saya sebagai Menteri Kastrat, akhirnya ketika melihat proses regenerasi untuk BEM yang baru, saya melihat ada satu mungkin PR yang bisa kita perbaiki yang tercantum pada benak saya adalah bagaimana caranya kita membuat BEM ini punya satu nilai tukar yang baik untuk mahasiswa sehingga mahasiswa tidak lagi ragu untuk berorganisasi, karena saya pikir organisasi menawarkan banyak hal dari soft skill sampai hard skill. Bahkan ada hal-hal yang bagi saya sangat menunjang, apalagi untuk menjadi seorang dokter, adalah bagaimana BEM itu menawarkan kita untuk banyak interaksi dengan masyarakat. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa masyarakat bisa menyampaikan secara langsung apa sih yang dirasakan, apa sih keluhan mereka, dan kita sebagai calon tenaga kesehatan yang nantinya berada pada masa depan itu bisa melihat bahwa dan memprediksi apa aja kebutuhan yang ada di masyarakat. Sehingga saya pikir BEM ini wadah yang baik, cuman mungkin secara brandingnya yang belum terbungkus secara rapi. Nah, ini yang saya ingin perbaiki, bahwa ternyata BEM tidak juga bisa mengganggu akademik teman-teman, kok bisa diatur waktunya dan sebagainya. Mungkin itu visi besar saya, ingin membuat BEM lebih berdampak lagi untuk mahasiswa, untuk masyarakat, agar supaya value-nya bisa lebih baik lagi, supaya orang tidak ragu untuk ber-BEM dan sebagainya. Kira-kira begitu. Waktu Pres mencalonkan diri kan perlu motivasi tadi. Nah, kira-kiranya tuh ada hambatan tidak sih waktu kayak Pres mencalonkan diri, ada motivasi, terus motivasinya tuh sempat demotivasi lagi kembali atau sempat naik turun gitu, atau memang sangat konsisten gitu terus-terusan? Ya, memang untuk semangatnya sempat waktu awal justru sempat naik turun, karena ketika saya melihat ternyata di internal sendiri masih ada mungkin sekat-sekat yang membatasi antara prodi untuk kemudian naik ke BEM sendiri. Karena kalau boleh jujur, saya membuat satu konsep dan visi misi itu, saya ingin menaungi 3 prodi ini. Itu ada kedokteran, farmasi, dan psikologi. Tapi ada PR bagaimana orang harus trust sama saya, harus percaya sama saya dengan proyek ini. Ini yang kemudian sempat ada lika-likunya, karena di awal mungkin ketika penyusunan kabinet dan sebagainya, orang banyak yang kemudian mungkin masih ragu dengan proyek ini dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya setelah berjalan, kita coba kolaborasi juga dengan himpunan-himpunan supaya visi yang awal tadi itu tetap berjalan dan sebagainya. Terus setelah motivasi itu dan alhamdulillah sekarang Pres sudah terpilih ya sebagai Presiden BEM dan sudah menjalankan hampir 1 tahun kepengurusan ya. Sudah banyak sekali lika-liku dan juga pengalaman dan yang didapatkan.
dan pasti banyak hal-hal yang terjadi ini. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Pres mengatur waktu terus menjaga keseimbangan antara tanggung jawab akademik dengan peran sebagai pemimpin organisasi mahasiswa? Tentunya ada hal itu yang harus Pres lakukan karena Pres juga jabatan tertinggi di BEM, Iya. tuntutan akademiknya padat. Nah, kira-kira bagaimana tuh cara Pres menjaga agar hal itu tetap stabil gitu, supaya itu kan bisa jadi cerminan nih buat orang-orang yang mungkin mau bergabung di FKIK atau di BEM FKIK. Mereka lihat bahwa pemimpin kami aja bisa loh untuk ngatur kestabilan akademik dan juga organisasi. Tentunya kami sebagai anggotanya kalau mau gabung ya pasti juga bisa dong. Itu kira-kira bagaimana dong kalau sebagai seorang Pres? Oke, kalau dari saya pribadi memang bukan hanya tertuju kepada saya, tapi saya mengusahakan juga bagaimana seluruh anggota saya juga secara akademiknya juga tidak terganggu. Saya mengupayakan untuk jadwal-jadwal agenda-agenda organisasi itu tidak menabrak agenda-agenda dari akademik itu sendiri. Caranya bagaimana? Kalau saya memang mendesain program BEM itu adalah saya minta untuk teman-teman mungkin dari anggota atau kementerian dan sebagainya membuat program itu tidak mengarah pada jumlah programnya, tidak banyak program, tapi gak apa-apa sedikit, yang penting efektif, yang penting berdampak ke mahasiswa, yang penting berdampak ke masyarakat dan sebagainya. Jadi saya pikir daripada kita buat banyak program tetapi akhirnya kemudian harus terjegal dengan akademik, pastinya anggota saya juga dilema dan sebagainya pun bisa mengganggu akademiknya, sehingga saya pikir mungkin lebih baik sedikit program tetapi itu efektif ke masyarakat, efektif ke mahasiswa, juga efektif untuk branding BEM itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah pengaturan timeline. Jadi bagaimana kita mengatur jadwal-jadwal dari agenda-agenda BEM ini agar supaya tidak bertabrakan dengan akademik. Itu sudah diatur dari awal kepengurusan. Kalaupun nanti di tengahnya berjalan mungkin ada faktor-faktor yang kemudian membuat timeline ini tidak sesuai dengan yang sudah kita atur, itu biasanya kami mengupayakan memang tidak pada di saat-saat waktu yang berdekatan dengan hari ujian, tidak di saat berdekatan dengan hari-hari yang kemudian memang dibutuhkan untuk kondisi akademiknya, kira-kira begitu. Oke, ya, memang kita sebagai apalagi Pres ya, sebagai pimpinan tertinggi dari BEM tuh perlu mengatur banyak sekali terkait dan juga strategi waktu, manajemen waktu dan sebagainya supaya semuanya itu tetap berjalan dengan lancar ya. Namun mungkin kira-kira Pres bisa berbagi sedikit pengalaman begitu kepada mungkin mahasiswa-mahasiswa FKIK supaya mereka tuh kalau misal kayak saya mengalami hal seperti ini, pernah nih Pres BEM pernah mengalami hal yang sama, mungkin Pres bisa berbagi sharing-sharing pengalaman gimana ketika mungkin keseharian Pres ngatur-ngatur hal seperti itu supaya lebih sederhana terpaparkan kepada mahasiswa-mahasiswa FKIK lah. Mungkin bisa. Jadi kalau saya bicara soal pengaturan waktu, manajemen waktu, memang terbagi dalam ada skala prioritas ya. Skala prioritas tetap sebagai mahasiswa dan juga sebagai presiden BEM. Saya selalu beracuan bahwa sebagai presiden BEM kan ada badan eksekutif mahasiswa ya, kepanjangannya, ada mahasiswanya di situ. Itu yang selalu saya ingat bahwa saya tetap mahasiswa. Jadi ada prioritas yang kemudian memang harus saya utamakan. Sehingga di beberapa agenda memang semisal saya tidak bisa mengawal langsung, biasanya memang saya coba untuk komunikasi dengan para menteri, dengan para anggota, apakah ini bisa di backup ataupun kita undur waktunya, cari waktunya lebih efektif sehingga ini tidak mengganggu masa perkuliahan pun. Sebenarnya ini ada apa ya, kita kiranya semacam motivasi juga, ada pressure juga sebenarnya. Ada pressure ya. Karena ketika bermahasiswa dengan status jabatan sebagai presiden BEM, justru banyak tuntutan, banyak harapan, karena sebagai pemimpin kita diharapkan sebagai role model, harus bisa menjadi contoh kan. Nah ini juga yang semakin memotivasi saya untuk jadi lebih baik. Jadi saya pikir setiap pemimpin pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan, tetapi dengan adanya anggota yang kooperatif, adanya teman-teman BEM yang juga bisa saling ingatkan saya dan juga saya ingatkan mereka, ini yang bagi saya timbal baliknya sangat baik. Sehingga saya tidak pernah lupa untuk kemudian mengerjakan tugas-tugas ataupun belajar untuk persiapan ujian. Itu sering sekali teman-teman dari BEM juga mengingatkan bahwa Pres ini
1 minggu lagi Pres mau ujian, jadi mungkin Pres bisa belajar. Jadi ada reminding yang bagi saya sangat berkesan selama saya berproses di BEM. Jadi tidak hanya saya yang mengingatkan mereka, tapi mereka juga mengingatkan ke saya. Kira-kira Memang begitu. berarti saling mengingatkan satu sama Iya. lain ya intinya ya. Jadi kerja sama timnya yang Iya, diutamakan. Oke. Terus selama hampir 1 tahun kepengurusan menjadi sebagai presiden BEM, kira-kira selama menjadi seorang presiden BEM, bagaimana cara Pres menghadapi kritik nih ya? Ini kan kita sudah berbicara soal kritik kan, apalagi sebagai seorang pemimpin dari BEM itu sendiri harus terbuka dengan kritikan. Cara Pres menghadapi kritik baik dari anggota BEM itu sendiri ataupun mungkin dari mahasiswa lain, itu bagaimana cara Pres menjadikannya sebagai bahan evaluasi yang kemudian bisa membangun diri sendiri, atau kita bisa kenal dengan istilah eustress. Jadi ketika seseorang mendapatkan stres atau tekanan, dia lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Kira-kira bagaimana tuh, Pres? Kalau saya ya sepakat ya dengan tadi yang kawan host Bina sampaikan, bahwa saya juga merasa kritik dan pujian itu sama-sama baik, sama-sama terhormat. Jadi sebagai seorang pemimpin pun kalau tidak ada kritikan, saya pikir akan sayang prosesnya, akan terlalu flat aja. Tidak ada hal-hal yang mungkin bisa mendorong dia untuk bisa lebih kreatif, bisa lebih terampil lagi dan sebagainya. Jadi kalau saya biasanya ada yang mengkritik, ada yang kemudian mulai menilai saya salah di nilai A, nilai B dan sebagainya. Biasanya saya tuh senangnya panggil ketemu untuk diajak diskusi sebagainya, karena saya pikir kalau semisal hanya dikritik tapi tidak bisa menyampaikan langsung ke saya, kan sayang. Jadi ibaratnya kalau kita protes atau demonstrasi, kan kita pengennya ketemu audiens dengan stakeholdernya. Begitu juga saya pikir kalau teman-teman mau kritik saya sebagai presiden BEM, ya saya sangat terbuka. Malah saya senang biasanya, senang ajak ngobrol. Biasanya kita ketemu di luar, mungkin di kafe-kafe ataupun tempat-tempat yang ya merasa nyaman untuk diskusi. Itu saya terbuka untuk kemudian bisa menerima kritikan dan masukan dan sebagainya. Kemudian kita bisa menyatukan persepsi. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan baru nih, Pres. Membahas tentang kritik nih. Apalagi sebagai seorang presiden BEM kan tentu sudah menjadi hal yang lumrah kan dengan kritikan-kritikan tersebut, apalagi seorang pemimpin di badan eksekutif mahasiswa sendiri. Nah, ini kan sudah mau hampir 1 tahun ya kepengurusan sebagai seorang presiden BEM. Nah, kiranya ketika Pres mendapatkan kritik, baik itu dari anggota BEM sendiri ataupun mungkin dari mahasiswa-mahasiswa FKIK yang lain, itu bagaimana sih cara Pres menanggapi kritikan-kritikan tersebut sehingga menjadi satu buah eustress lah, atau sebagai sebuah motivasi yang baik untuk bisa mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Kira-kira bagaimana tuh, Pres? Oke, kalau saya pikir benar ya yang disampaikan tadi saudara host ini, bahwa memang kritikan bagi saya, kritikan dan pujian itu memang sama-sama terhormat. Jadi sama-sama dibutuhkan sebagai sebuah kebutuhan dari seorang pemimpin. Jadi memang selama 1 periode ini banyak juga kritikan yang masuk, banyak juga yang bagi saya sangat membantu justru, karena kritikan ini kan bagian dari POV yang mungkin tidak terlihat dari seorang pemimpin, yang tidak bisa dijangkau seorang pemimpin, tapi dapat dilihat dari orang lain, sehingga ini bisa jadi masukan-masukan untuk perbaikan ke depan jadi lebih baik. Jadi saya pikir tidak jadi soal, bahkan saya justru lebih senang kalau misalnya memang ada kritikan, baik biasanya kalau anak-anak di ini ya, media sosial dan sebagainya sekarang, karena kecanggihan era digital, kritikannya berada pada ranah sosial. Biasanya jika saya menemukan hal seperti itu, saya biasanya panggil untuk ketemu, untuk diskusi. Jadi kemudian saya bisa bertanya secara langsung, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu rasa kurang dari program kita dan sebagainya, apa evaluasi yang kira-kira kamu bisa berikan, sehingga kita bisa bertukar pikiran. Jadi semisal beliau merasa bahwa programnya tidak mengarah pada sesuatu yang seharusnya dan sebagainya, nah kita bisa saling diskusi untuk kira-kira menghadirkan opsi-opsi baru untuk kedepannya jadi lebih baik. Jadi justru bagi saya ini yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, bahwa kita tidak boleh bersifat anti kritik, bahwa pemimpin pun
dalam kinerjanya pasti ada kekurangan, pasti butuh kritikan untuk juga perbaikan ke depan agar bisa lebih baik. Nah juga saya berterima kasih buat seluruh mahasiswa, terutama buat pengurus saya juga sebenarnya. Pengurus saya juga sebenarnya banyak masukan, banyak saran juga ke saya ketika memang ada situasi-situasi genting, ketika pengambilan keputusan. Mungkin saya rasa pengurus saya bisa kemudian memberikan saya satu dorongan untuk bisa lebih tenang, bisa lebih sabar, kemudian memberikan POV saya jadi lebih luas lagi, memberikan saya pilihan lebih banyak lagi, kemudian bisa menentukan kira-kira mana yang paling paling apa ya, paling memuaskan lah, atau paling sesuai dengan goals kita dan sebagainya, kira-kira begitu. Oke. Tuh, buat itu ya, buat teman-teman mahasiswa FKIK itu sendiri ya. Kalau semisal nih kalian punya kritikan ataupun masukan kepada bukan cuma Presiden BEM ya, terutama buat pengurus BEM juga, tentu kami sangat terbuka dengan kritikan-kritikan terhadap kalian berikan. Nah, mungkin Pres bisa berbagi sedikit mungkin pengalaman waktu dikritik oleh mahasiswa itu seperti apa kira-kira? Oke, jadi mungkin salah satunya saya pernah mendapati ini ya, kritikan bahwa mungkin di ranah media sosial merasa bahwa mungkin beliau kiranya mengklaim saya itu terlalu overpower, kemudian terlalu otoriter sebagainya, tidak kemudian berada pada proses adaptasi yang baik dan benar dan sebagainya. Nah itu kemudian saya pernah dapati di media sosial dan juga mungkin info-info dari mahasiswa kan. Nah kemudian saya senangnya saya lebih memilih kemudian untuk daripada kita berdebat dan sebagainya, Mendingan kita ketemu untuk komunikasi diskusi. langsung, iya. Jadi karena saya pikir satu saja sih kesimpulannya, bahwa kita akan sangat sulit memahami kalau beda penderitaan kan. Nah mungkin apa yang dari POV-nya dia tidak bisa saya jangkau, begitupun sebaliknya, sehingga saya pikir kalau kita berbasis dialog itu lebih enak, lebih dapat untuk kemudian menghasilkan solusi yang lebih efektif. Nah ketika saya panggil orangnya, saya coba diskusi baik-baik, saya bilang ayo kita ketemu, ini bukan soal serang menyerang dan tidak atau tidak, saya pikir ini untuk kepentingan kita bersama untuk jadi lebih baik ke depan. Jadi ketika saya bertanya apa yang kemudian Anda rasakan sehingga Anda bisa mengklaim saya otoriter seperti itu, ataupun yang mungkin dirasa overpower seperti itu. Nah kemudian beliau mengatakan bahwa proses saya kemudian untuk meluruskan ADRT peraturan-aturan ini terlalu spontan, terlalu cepat kemudian untuk beradaptasi seperti itu. Mungkin sarannya dia bisa lebih bertahap dan sebagainya. Nah ternyata yang tidak beliau ketahui adalah aspek historisnya. Aspek historisnya ketika saya jelaskan, ternyata hal seperti ini telah lama dibiarkan, dan saya juga mengacu pada proses yang bertahap, tidak langsung tahun ini tapi mungkin bisa digolkan di tahun depan. Sebagai ketika saya jelaskan seperti itu, ternyata beliau juga akhirnya memahami, dan oh iya, saya pikir Pres langsung mau jor-joran di tahun ini harus langsung sesuai dengan apa yang Pres mau. Saya bilang enggak, proses perubahan karakter dan perubahan arah untuk kemudian membentuk seorang mahasiswa atau pengurus organisasi yang lebih tertib kepada aturan kan, saya pikir butuh waktu yang bertahap, tidak langsung dan sebagainya. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran pengurus bahwa pentingnya menjaga tanggung jawab kepada organisasinya, itu tidak bisa langsung jor-joran, itu butuh waktu yang bertahap. Jadi saya pikir ketika saya jelaskan ke dia, justru lebih enak, justru malah kita akhirnya ketawa-ketawa lagi, dan saya sampaikan, saya terima kasih, saya ucapkan terima kasih buat beliau. Mungkin ya, kalau misal nanti beliau nonton, saya ucapkan terima kasih atas kritikannya. Justru saya menginginkan kritik-kritik seperti ini mahasiswa tidak perlu ragu untuk menyampaikan langsung ke saya, ataupun mungkin lewat teman-teman BEM yang lain dan sebagainya. Kita di BEM, insya Allah ya, saya berkomitmen bahwa kita juga bersifat terbuka untuk sebuah kritikan. Juga mungkin buat teman-teman DPM juga, ketika ingin ada masukan dan evaluasi sebagai lembaga legislatif, betul-betul kami juga bersifat terbuka dan juga ingin juga kemudian menjadi lebih baik ke depannya.
mungkin begitu. Berarti memang ketika mendapatkan kritikan ada baiknya tuh kita lakukan mediasi dengan cara diskusi supaya lebih solutif lah. Betul. Nah, lebih dapat jalan tengahnya dari kedua pemikiran yang bisa disatukan untuk mendapatkan satu solusi yang baik. Iya. Oke, tadi mungkin sudah cukup membahas sedikit ya mengenai kritikan-kritikan, dan Pres juga sudah sharing-sharing sedikit pengalaman ketika bagaimana mendapat kritikan dari mahasiswa, kemudian dari kritikan itu diajak kemudian diskusi dan mendapatkan satu buah solusi yang baik. Dan tentunya ya. Nah, tentunya tuh pastikan hal itu berhubungan dengan gaya kepemimpinan nih. Tentunya gaya kepemimpinan kan punya pengaruh terhadap bagaimana cara seorang pemimpin itu terbuka terhadap kritikan, bagaimana seorang pemimpin terbuka terhadap masukan-masukan, saran dan sebagainya. Nah, tentu mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama dan tentunya juga penasaran ketika Pres terbuka dengan berbagai macam kritikan yang mungkin mahasiswa ataupun anggota BEM sendiri itu berikan. Nah, kira-kira tuh gaya kepemimpinan seperti apa sih yang Pres terapkan di dalam dirinya Pres sehingga itu tuh bisa berdampak ke banyak hal, kemudian salah satunya tuh kerjasama di anggota BEM itu sendiri dan juga semangat tim di lingkungan BEM FKIK lah. Bagaimana tuh kira-kira Pres? Oke, kalau bicara soal gaya kepemimpinan, saya pikir banyak gaya kepemimpinan dan juga saya itu biasanya lebih senang untuk mengcombine antara banyaknya gaya kepemimpinan, seperti mungkin ada di situ tipe kepemimpinan transformatif, kemudian visioner, demokratis, otoriter dan juga karismatik dan sebagainya. Karena saya pikir setiap gaya kepemimpinan itu ada kekurangannya masing-masing dan ada kelebihannya masing-masing. Nah, tergantung bagaimana cara kita mempraktikannya. Di momen apa kita harus demokratis, di momen apa kita harus otoriter dan sebagainya. Jadi saya lebih cenderung ke fleksibel. Ketika kemudian awal-awal pencalonan dan juga awal terpilih, saya lebih ke arah mencoba bersifat transformatif dan juga visioner. Jadi apa yang kemudian menjadi konsep dan visi misi saya adalah saya mencoba melihat apa sih yang menjadi masalah pada BEM hari ini. Jadi saya mencoba menyelesaikan masalah dari mempelajari apa masalahnya dan sebagainya, apa yang dibutuhkan BEM hari ini. Karena apabila seorang pemimpin, kalau ini dari saya, kalau seorang pemimpin tidak bersifat membawa perubahan yang menjadi lebih baik, saya pikir dia akan gagal. Nah, untuk membawa perubahan yang jauh lebih baik atau bersifat transformatif, itu kan kita perlu untuk menganalisis apa sih yang menjadi kekurangan ataupun lubang dari BEM ini sendiri. Jadi saya pertama kemudian ingin menganalisis dulu apa problem dari internal BEM, baik itu dari lingkup internal sampai ke eksternal, kemudian coba menawarkan solusi-solusinya dalam bentuk visi, misi, kemudian baru ke program. Jadi itu yang saya sampaikan kepada pengurus saya, bahwa membuat program tidak perlu terlalu banyak, yang penting dia mengacu pas kepada visi dan misi saya yang sudah saya atur. Karena ini ditujukan untuk penyelesaian problem yang mungkin selama ini belum terselesaikan di ranah-ranah BEM seperti itu. Mungkin seperti solidaritas dan juga kekuatan kesejawatan, kemudian pembentukan karakter dari mahasiswa secara internal, kemudian bagaimana mahasiswa kedokteran bisa berkolaborasi keluar dengan mahasiswa lain ataupun dengan stakeholder dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh kaku dan sebagainya. Bagaimana ini bisa fleksibel? Nah, tentu harus ada program-program yang mendorong ke sana dari segi kualitas dan juga kuantitas. Nah, kemudian ketika perencanaan itu sudah dibentuk kepanitiaan, nah ini pembagian tugasnya yang harus bersifat demokratis. Bagaimana pembagian job desk harus sesuai dengan kemampuan dari si A dan si B, si C dan sebagainya, jangan sampai tertukar. Nah, itu pun saya ingin juga kemudian membagi kepada pengurus BEM dan teman-teman bahwa jangan coba cuma berada dalam satu bidang, dalam satu kepanitiaan, coba belajar yang lain. Tetapi kalau memang kamu merasa bahwa kamu paling kurang di sini dan sampai takut berisiko dan sebagainya, nah itu bijaknya seorang pemimpin bahwa oh iya, mungkin bisa menempatkan dia di tempat yang lebih ideal lagi dan sebagainya. Kemudian
untuk berjalannya program saya berusaha untuk mengontrol itu. Ada sistem controlling yang kemudian bisa bersifat karismatik lah, ada daya tarik. Jadi saya pikir untuk mencegah juga adanya kecemburuan di antara, itu problem klasik kalau saya lihat hampir setiap tahunnya saya melihat organisasi itu punya problem klasik adalah adanya kecemburuan antara satu bidang dan ke bidang yang lain. Mungkin merasa bahwa pemimpinnya kok cuma aktif di bidang A, tidak di bidang B, si bidang B merasa tidak terlalu diperhatikan dan sebagainya. Nah, saya mengusahakan untuk kemudian selalu terlibat dalam setiap program sehingga pengurus saya tidak merasa bahwa kalau Presiden BEM ini hanya aktif di program-program tertentu saja, yang lain tidak. Nah, ini yang saya pikir keliru karena bisa menjadi keretakan dalam keharmonisan organisasi. Jadi saya juga mengusahakan semaksimal mungkin untuk selalu terlibat dalam setiap program dan juga berusaha juga untuk mengajak teman-teman yang lain juga, BP yang lain, di wapres saya, sekretaris saya, bendahara saya juga. Alhamdulillahnya kita kompak untuk selalu mengawal untuk program ini terlaksana sesuai dengan planning-planning kita dan sebagainya. Kemudian di tahap evaluasi bahwa saya merasa bahwa ada hal-hal yang memang kita harus selalu perbaiki karena ada faktor-faktor yang tidak bisa kita tebak ketika mungkin kita sudah merencanakan semaksimal mungkin, tetapi ada faktor-faktor yang di luar dugaan kita bisa menghambat kegiatannya kita menjadi lebih maksimal. Nah, ini yang kita harus terbuka untuk saling evaluasi dan juga perketat di sistem otoriternya itu pada sesuatu yang bersifat kedisiplinan, bersifat terkait aturan dan sebagainya. Ketika kita sudah berkomitmen, saya selalu menekankan bahwa kalau kita sudah komitmen, kita harus berpegang teguh pada komitmen itu, berpegang teguh pada apa yang sudah kita tentukan dan sebagainya, termasuk pada loyalitas pengurus bahwa teman-teman masuk ke BEM, masuk ke kabinet saya sudah melewati banyak tahap, melewati surat izin orang tua, melewati tahap wawancara, sampai kemudian tahap pelantikan di mana teman-teman mengucapkan sumpah kepada di atas kitab suci dan itu disaksikan oleh makhluk bumi dan makhluk langit. Jadi saya pikir itu yang kemudian nanti harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sisi seperti itu memang kita harus keras dan otoriteran. Jadi tidak selalu otoriter itu dia berdampak buruk, tergantung di kondisi apa kita menggunakannya. Mungkin itu kira-kira jawaban saya, Mas. Menarik ya, cukup baik jawabannya. Tadi juga Pres mengatakan kalau kepemimpinannya Pres itu lebih cenderung fleksibel ya, Iya. tergantung pada situasi dan kondisi bagaimana gaya kepemimpinan itu berperan aktif di sana. Dan tentunya tuh pasti ada tantangan begitu Pres, karena ini juga salah satu hal yang cenderung baru begitu saya lihat di dalam kepemimpinan, di mana orang cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang fleksibel. Nah, kira-kira mungkin Pres bisa kasih sedikit gambaran tantangan-tantangan apa sih yang kiranya tuh Pres rasakan ketika menggunakan prinsip dengan fleksibel seperti ini atau menerapkan pada gaya-gaya kepemimpinan pada situasi dan kondisi tertentu. Kira-kira bagaimana tuh tantangan-tantangan yang dihadapi hampir 1 tahun kepengurusan ini? Kalau untuk bicara tantangan, bagi saya ada faktor ya, satu faktor yang kemudian memang menjadi tantangan saya adalah kemudian peran hubungan emosional dan juga aspek rasional tadi. Karena ya tidak terlepas pada sisi kita sebagai manusia ya, kita punya rasa emosional dan juga ada metode dari berpikir rasional. Jadi mungkin ada beberapa momen saya juga akhirnya belajar bahwa ketika teman-teman mungkin selesai bikin kegiatan dan sebagainya, kita sama-sama bikin kegiatan, pastinya capek, pastinya luar biasa capek, stresnya lagi luar biasa tinggi dan sebagainya. Nah, ketika mengevaluasi itu ternyata kita harus bangun rasa emosionalnya dulu, karena pernah saya juga akhirnya mengakui, oh iya ternyata saya salah kalau kemudian mengevaluasi terlalu keras, langsung jor-joran dan sebagainya. Nah, ternyata akhirnya membuat suasananya jadi kacau dan juga jadi tidak efisien untuk saling mengevaluasi. Akhirnya jatuhnya sudah ada yang menangis dan sebagainya, sudah ada yang kemudian terlalu emosional, emosinya naik, tidak terkontrol. Akhirnya mau bicara rasional pun sudah tidak masuk, sudah tidak bisa saling menerima rasionalisasi. Nah, ini hal-hal yang kemudian saya baru belajar bahwa oh iya ternyata dalam aspek-aspek tertentu kita juga harus memperhatikan seperti ini. Mungkin ketika
saya melihat pengurus saya sudah luar biasa kerjanya, walaupun memang pasti ada tiap orang ada kekurangannya dalam mengerjakan sesuatu. Saya pikir butuh adanya rasa syukur dan apresiasi terlebih dahulu, sehingga ada yang namanya award kepada teman-teman saya ini, teman-teman pengurus, agar supaya mereka merasa bahwa oh ya, kita dihargai untuk kinerjanya walaupun memang ada kritikannya. Jadi ketika mereka dikasih award dulu, dikasih apresiasi dan rasa syukur dulu, emosionalnya sudah terbangun, baru kita mulai pelan-pelan masuk ke ranah rasional ketika kritik itu masuk. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan baru, Pres. Nah, ini nih membahas terkait dengan sukses organisasi nih. Ini mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang mewakili para mahasiswa-mahasiswa FKIK, terutama yang mungkin mau masuk organisasi tapi mereka masih bingung nih, kiranya kayak benefit apa sih yang saya dapat ketika mungkin masuk organisasi, atau hal-hal baik yang saya dapatkan tuh apa, manfaat yang saya dapatkan tuh apa. Nah, ini nih yang menjadi sebuah pembahasan yang cukup menarik, karena kira-kira dalam pandangan Pres tuh mendefinisikan sukses organisasi di lingkungan FKIK tuh seperti apa sih kira-kira? Ada dua perspektif ya kalau saya. Kalau secara Presiden BEM bagaimana untuk dikatakan sebagai Presiden BEM yang sukses membawa organisasi, kalau saya sih bagaimana goal saya adalah membuat branding BEM ini menjadi lebih baik, kemudian punya value, dan juga memastikan adanya regenerasi yang bisa melanjutkan ini. Bahkan target saya adalah di saat proses regenerasi itu, bagaimana kita bisa menjamin bahwa adik-adik kita ini nanti bisa membawa BEM lebih baik justru. Karena bagi saya itu adalah kebanggaannya seorang Presiden BEM yang kemudian bisa nanti menjadi satu nilai yang sangat luar biasa. Kemudian untuk secara pribadi, secara benefit apa sih yang bisa kita dapatkan ketika masuk BEM, ataupun bagaimana taraf sukses ketika berkarir di dunia organisasi. Kalau saya sih kemudian merasa bahwa organisasi itu merupakan wadah untuk pengembangan, sehingga bagaimana caranya kamu memaksimalkan wadah itu sendiri. Misal kamu merasa bahwa public speaking saya kurang bagus, bagaimana cara saya masih takut bicara di depan banyak orang dan sebagainya. Nah, BEM itu kemudian menghadirkan wadah untuk kamu belajar lebih banyak soal public speaking, lebih banyak soal keterampilan diri, kepercayaan diri dan sebagainya. Pun nilai plusnya adalah bagi saya organisasi itu menawarkan yang namanya networking ataupun koneksi ke keluar dan sebagainya. Nah, makanya saya sangat jujur saja saya cukup berambisi membawa BEM FKIK ini mungkin ke ranah-ranah yang nasional dan sebagainya, sehingga kita bisa banyak kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, semisal mungkin dengan ikatan-ikatan tenaga kesehatan di lingkup nasional, ataupun NGO di tingkat nasional dan sebagainya, sehingga ini yang juga kemudian nanti bisa menunjang profesi kita nanti. Misal kita mau lanjut studi keluar dan sebagainya, kita punya koneksi keluar untuk kemudian bisalah membantu, mungkin dari segi persiapannya kita bisa jauh lebih tahu karena kita punya koneksi keluar. Misal apa sih yang kita perlu persiapkan, misal saya secara prodi pendidikan dokter, kemudian ditanya apa sih persiapan-persiapan yang untuk menunjang ke profesi dokter spesialis. Misal nanti ketika punya koneksi keluar yang baik ini kan juga sebenarnya menunjang akhirnya saya bisa lebih dalam, lebih mengetahui apa hal-hal yang bisa saya persiapkan. Mungkin semisal dari kualitas sertifikat, semisal kan kalau semisal punya banyak prestasi di ranah-ranah organisasi, mungkin sertifikatnya apakah bisa membantu menunjang nilai atau tidak, ataupun semisal CV saya diperbagus dengan agenda-agenda pengabdian. Misal seperti yang kita sedang jalankan sekarang ini di BEM FKIK, alhamdulillahnya sedang menjalankan program dari Kemendikti. Saintek adalah program PKM BEM berdampak. Ini kan bersifat nasional dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi CV yang jadi lebih baik kemudian untuk kita sendiri, untuk nanti ketika mendaftarkan diri ke profesi dokter spesialis, kita punya satu reason, kita punya satu alasan, punya satu value untuk menjawab kenapa Anda harus saya terima sebagai mahasiswa pendidikan dokter spesialis. Misal bahwa kita bisa membuktikan, oh CV saya bagus, CV saya punya prestasi di ranah pengabdian semisal. Nah, ini yang bisa menjual, karena
kalau boleh jujur saya melihat realitas ada yang namanya persaingan secara sumber daya manusia gitu. Artinya secara data banyak sekali juga mahasiswa pendidikan dokter ataupun kedokteran terkhususnya yang juga punya cita-cita menjadi dokter spesialis. Pasti sangat banyak sekali, apalagi jumlah fakultas kedokteran yang sudah hampir sekitar 100 lebih. Tentunya persaingan juga Ya, sangat tambah luar ketat biasa ya. banyak, lebih ketat lagi. Nah, organisasi menjadi wadah yang kemudian bisa membangun potensi itu sehingga memperbaiki CV, memperbagus CV sehingga Anda punya nilai plus ketika ditanya apa yang harus kenapa harus saya terima Anda sebagai mahasiswa pendidikan spesialis dibanding orang lain semisal. Karena sainganmu banyak. Tetapi ketika Anda bisa menjawab itu dengan oh, saya punya CV yang baik, saya punya pengalaman yang baik di bidang pengabdian dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi nilai tukar yang sangat baik. Jadi saya pikir kalau ditanya benefit secara personal apa, mungkin saya pikir jawabannya seperti itu. Dan mungkin PR-nya insya Allah kami juga, saya berharap untuk proses regenerasi ini untuk seorang Presiden BEM ya tadi ya, saya merasa bahwa untuk ambisi saya membawa BEM ini ke ranah-ranah nasional, mungkin bisa akhirnya nanti ambil tender-tender yang bersifat nasional mungkin dari Ikatan Senat. Nah, saya juga berharap bahwa di kedepannya kita juga bisa tidak hanya ke ISIMKI ya, tapi kita juga ke ISMA Farsi dan juga ke ILMPI insya Allah. Nah, ini goal saya yang kemudian saya harap ini menjadi proyek jangka panjang, proyek bertahap yang harus kita bangun sama-sama gitu. Itu dari saya. Memang sangat banyak sekali ya. Kalau mungkin kita mau mendefinisikan sukses organisasi itu ya buat teman-teman kalau sudah memperhatikan tadi yang disampaikan oleh Presiden BEM memang sangat banyak sekali benefit yang bisa didapatkan. Salah satunya tadi itu bisa memperindah CV lah. Ada bumbu-bumbu pemanis di sana di CV-nya kita ya. Apalagi kalau misal kita mau melamar mungkin di pekerjaan di mana atau sebagai seorang dokter ketika ditanya mungkin tertagih dengan CV kita pengalaman-pengalaman organisasi, jabatan-jabatan organisasi justru itu menjadi pemanis yang sangat spesial ya. Tentunya ya. Makanya buat teman-teman silahkan join ke organisasi karena tentunya itu sangat mempunyai benefit yang baik kalau kita juga bisa memanfaatkan hal itu sebaik mungkin. Nah, kemudian tadi kan sudah didefinisikan kira-kira sukses organisasi itu seperti apa. Nah, kalau seandainya kita coba ukur dari capaian program kerja misalnya ataupun dampak sosial ataupun mungkin pembentukan karakter anggota BEM itu sendiri yang mungkin semakin lebih baik kayak misal tadi sudah Pres sampaikan di awal. Nah, kira-kira bagaimana tuh cara Pres mengukur hal tersebut? Oke, tentunya ketika membuat program saya mengusahakan untuk menyampaikan ke teman-teman pengurus untuk membuat indikator keberhasilan itu sesuai dengan capaian atau goals kita. Semisal ada memang beberapa program yang dia mengarah kepada kualitas. Jadi dia tidak bicara kuantitas, tidak bicara banyak yang terlibat, tapi bicara soal perubahan sikap ataupun perubahan-perubahan yang kita inginkan di situ. Artinya dia berbicara soal kualitas. Tapi ada juga program yang memang kita bicara soal kuantitas, kita menginginkan orang banyak terlibat di program itu dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pilih dan pilih agar jangan sampai ketika goalsnya adalah kualitas tapi kita bicara kuantitas. Ketika kita bicara kuantitas kita ternyata goalsnya adalah kualitas. Ini yang saya tidak mau sampai tertukar dan sebagainya. Nah, yang saya harapkan indikatornya sudah tepat sasaran sehingga hal-hal yang kemudian bersifat kualitas saya ingin kemudian ini berdampak. Karena ketika programnya ini jalan sesuai dengan indikator yang sesuai tadi, tentu dampaknya juga akan positif. Dan juga pasti ada transformatif dari sikap dan juga value dari masyarakat dan juga mahasiswa. Semisal ketika kemarin kita tujuannya turun ke Tugafo ya contoh ya, kita bikin pengabdian di sana terkait edukasi, terkait kusta. Nah, ini kan bicara sebenarnya kualitas, bagaimana kita meningkatkan pemahaman terkait kusta kepada masyarakat. Oke, cukup menarik ya Pres pembahasan mengenai sukses organisasi ini ya. Jadi buat teman-teman setidaknya mungkin teman-teman punya setidaknya tuh gambaran lah setidaknya tuh sukses organisasi kalau teman-teman bergabung terutama di organisasi FKIK itu memiliki banyak sekali benefit tentunya. Nah, mungkin dari Pres untuk sebagai penutupan dari PNPS kali ini mungkin apa ya pengen Pres ingin kasih tahu kepada mahasiswa-mahasiswa mungkin yang sudah bergabung organisasi ataupun yang paling terutama nih yang belum bergabung organisasi tapi memiliki banyak sekali pertanyaan yang sudah tadi sempat didiskusikan, mungkin kira-kira apa yang pengen Pres ingin sampaikan kepada mereka seperti itu?
YouTube supaya jadi gambaran buat mereka untuk join organisasi atau mungkin bisa mengatur segala hal itu. Mungkin tidak suara. Oke, kalau dari saya sih untuk teman-teman yang mungkin maba ya, teman-teman mahasiswa baru, adik-adik yang mungkin bertanya-tanya bahwa apa kemudian relevansi organisasi hari ini, mungkin saya pikir saya lebih mendorong adik-adik untuk tidak takut mencoba sesuatu yang baru, hal-hal baru dan sebagainya. Mungkin kalau adik-adik merasa oh saya takut masuk organisasi karena saya belum jago untuk cakap bicara dan sebagainya, saya belum terbiasa dalam situasi rapat, sisa dan sebagainya. Saya pikir justru di organisasi adalah wadah adik-adik untuk belajar. Jadi hal-hal seperti itu justru harus adik-adik tekankan bahwa tidak semenyeramkan itu ternyata. Dan ternyata organisasi itu sangat seru kalau adik-adik bisa tahu bahwa adik-adik nantinya akan punya banyak teman, merasakan yang namanya kerjasama tim dan sebagainya. Terus pesan saya buat teman-teman organisasi yang mungkin sudah berkecimpung di organisasi kita, adik-adik angkatan 23, 24 untuk selalu loyal, yakinkan bahwa sesuatu yang memang diniatkan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Mungkin benefitnya tidak 1-2 tahun dari sekarang, tetapi mungkin 5 sampai 6 tahun ke depan baru adik-adik akan merasakan benefitnya yang sangat luar biasa. Jadi tidak perlu khawatir, sesuatu yang baik juga pasti hasilnya juga baik. Yang penting kita tidak pernah menyerah saja. Mungkin itu. Oke. Terima kasih banyak Pres. Jadi ya dari sedikit penyampaian dari Pres buat teman-teman yang ingin bergabung organisasi. Nah ini tadi sudah Pres setidaknya menjawab. Mungkin itu juga menjadi bagian dari pertanyaan kalian. Dan juga untuk teman-teman yang sudah berorganisasi, tadi juga kami sudah menyampaikan beberapa pertanyaan yang kiranya tuh bisa mewakili juga teman-teman yang sudah gabung di organisasi. Jadi kami pada Benkes kali ini tuh melakukan secara keseluruhan kepada mahasiswa yang aktif di organisasi ataupun yang belum bergabung organisasi. Jadi ditunggu kehadirannya untuk di kepengurusan organisasi. Mungkin sampai di sini saja kepada Benkes kali ini. Terima kasih banyak Pres atas kesempatan dan waktunya. Kepada teman-teman, nanti ditunggu ya ke video-video berikutnya yang bakalan kami siapkan dengan materi-materi dan juga isu-isu yang lebih menarik lagi untuk dibahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.